Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Mardia, NIM 20509161, kelas I, Prodi Pariwisata Stipram 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Tourism Finance, yaitu video pembelajaran BEP atau Break Even Point. Kontak saya kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo atau yang lebih dikenal sebagai Stipram Yogyakarta. Kontak yang lain bisa dilihat ya teman-teman. BEP, Break Even Point. Analisis Break Even Point atau BEP. Definisi BEP. Break Even Point atau yang kita kenal sebagai BEP adalah di titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Secara umum, analisis BEP digunakan sebagai alat bantu bagi manajemen suatu usaha untuk membuat perencanaan penjualan dan laba. Analisis BEP juga digunakan untuk yang pertama yaitu menganalisis jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Yang ketiga, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Yang keempat, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Pertanyaan, bagaimana cara menghitung BEP atau Break Even Point? Apa itu biaya variabel, biaya tetap, biaya bahan baku, dan lain sebagainya. Biaya produksi terdiri dari 3 elemen. Yang pertama yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya bahan baku adalah biaya yang timbul karena pemakaian bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji atau upah bagi karyawan yang langsung menangani atau membuat produk. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau BOP, yaitu biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Lihat contoh yang saya berikan, yaitu air mineral. Yang pertama, biaya bahan bakunya adalah air. Biaya tenaga kerja langsung yaitu upah atau gaji pekerja pabrik. Yang selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik atau biaya bahan baku tidak langsung, sama dengan plastik untuk pembuatan botol. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung ditambah gaji mandor, gaji karyawan dan pemasaran. Dan selanjutnya biaya perlengkapan pabrik. Komponen perhitungan dasar BEP. Yang pertama yaitu fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang timbul di mana tidak tergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan atau diproduksi. Dengan kata lain, yaitu tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kisaran tertentu. Contohnya,
seperti uang sewa gedung, pajak bangunan, biaya depresiasi, dan asuransi yang dibayar setiap bulan atau tahun. Biaya tersebut tidak harus dibayar meskipun perusahaan sama sekali tidak menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, variable cost atau biaya variabel. Biaya variabel atau pengeluaran yang dapat berubah apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan juga berubah. Makin besar atau banyak produk yang diproduksi atau volume penjualannya, maka biaya variabelnya akan semakin besar dan sebaliknya. Contoh gampangnya saja adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Itu adalah biaya variabel. Rumus perhitungan dengan pendekatan matematis. Rumus yang pertama, BEP unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Rumus yang kedua, BEP RP sama dengan total biaya tetap dikali harga jual per unit dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Rumus selanjutnya yaitu BEP unit sama dengan FC dibagi P dikurang VC. Atau dengan rumus BEP RP sama dengan FC per 1 dikurang VC dibagi S. Keterangan VC sama dengan fixed cost atau biaya tetap, VC sama dengan variable cost, P sama dengan price atau harga jual per unit, S sama dengan sales volume atau total penjualan. Contoh soal. Diketahui PT ABC memiliki usaha di bidang pembuatan martil dengan data sebagai berikut. Kapasitas produksi yang mampu dihasilkan adalah 10.000 unit untuk satu kali produksi. Harga jual persatuan untuk diperkirakan 5.000 per unit. Total biaya tetap sebesar 15.000 dan total biaya variabel sebesar 25 juta. Dan perincian masing-masing biaya tersebut sebagai berikut. 1. Fixed cost sama dengan biaya overhead pabrik 6 juta, biaya distribusi sama dengan 6.500.000, biaya administrasi 2.500.000. 2. Variable cost atau biaya variabel. Biaya bahan baku 7 juta, biaya tenaga kerja langsung 8.500.000 dan biaya overhead pabrik lainnya 9.500.000. Jawaban. Diketahui kapasitas produksi sama dengan 10.000 unit, harga jual per unit sama dengan 5.000, total FC sama dengan 15 juta, total VC sama dengan 25 juta. Jadi, total penjualan dalam kurung S sama dengan 10.000 unit dikali 5.000 sama dengan 50 juta. Biaya tetap VC atau per unit sama dengan 15 juta dibagi 10.000 sama dengan 1.500.000 per unit. Selanjutnya variabel biaya variabel atau VC per unit sama dengan 25 juta dibagi 10.000 sama dengan 2.500 per unit.
Jawaban dengan rumus pertama. BEP unit sama dengan VC dibagi P dikurang VC sama dengan 15 juta dibagi 5.000 dikurang 2.500 sama dengan 6.000 unit. BEP RP sama dengan VC dibagi 1 dikurang VC per S sama dengan 15 juta dibagi 1 dikurang 25 juta dibagi 50 juta sama dengan 30 juta. Jawaban dengan rumus kedua. BEP unit sama dengan total biaya tetap harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit sama dengan 15 juta dibagi 5.000 dikurang 2.500 sama dengan 6.000 per unit. BEP RP sama dengan total biaya tetap dikali harga jual per unit dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit sama dengan 15 juta dikali 5.000 dibagi 5.000 dikurang 2.500 sama dengan 30 juta. Kesimpulan, PT ABC menjual sebanyak 6.000 unit atau dengan mendapatkan omset penjualan sebesar 30 juta unit sampai pada titik impas atau BEP. Jika PT ABC menginginkan laba sebesar 100 juta. Jawabannya, jumlah produk yang harus dijual sama dengan keuntungan yang diinginkan ditambah jumlah BEP dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit sama dengan 100 juta ditambah 6.000 dibagi 5.000 dikurang 2.500 sama dengan 46.000 unit. Kesimpulannya, PT ABC harus menjual sebanyak 46.000 unit untuk bisa mendapatkan keuntungan sebesar 100 juta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.